Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang tugas struktur data. Pertama, saya Muhammad Fauzi akan menjelaskan tentang array. Nah, array itu merupakan variabel yang berisikan beberapa nilai. Misalkan seperti ini, saya beri contoh. Saya membuat variabel bernama cars sama dengan lalu kurung siku, di dalamnya kita tuliskan berapa nilai yang akan kita isi. Misalkan di sini kita isi dengan nama-nama mobil. Misalkan di sini BMW. Selanjutnya untuk tanda pemisah pakai koma. Selanjutnya Toyota. Selanjutnya Bemo. Nah, seperti itu. Setelah itu untuk pemanggilan array bisa dengan cara print nama variabel lalu indeks berapa yang akan kita panggil. Di array ini indeks dimulai dari 0. Nah, di sini BMW itu 0, Toyota 1, Bemo 2. Nah, misalnya kita akan memanggil indeks nomor 1. Kita tulis indeksnya 1. Lalu kita run. Nah, di sini tertera dengan nama Toyota karena Toyota nomor 1. Nah, selanjutnya untuk mengganti isi array itu bisa dengan cara ketik nama variable cars. Lalu indeks berapa yang kita ganti. Misalkan kita ganti indeks nomor 1, ya tulis nomor 1 seperti ini. Lalu sama dengan nomor 1 kan kita ganti apa? Misalkan di sini kita ganti dengan Toyota, kita ganti dengan Mitsubishi. Nah, seperti ini. Lalu untuk melihat print lagi. Print cars indeks berapa yang kita panggil. Kita lihat indeks, karena kita ganti 1 maka kita lihat indeks 1. Nah, kita run lagi. Nah, di sini teman-teman, Toyota akan berganti dengan Mitsubishi. Nah, seperti itu. Cukup sekian dari saya teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, halo teman-teman, saya Alvinur Fauzi akan melanjutkan tentang pembahasan yang sebelumnya oleh rekan saya tentang array. Pada array kita juga bisa menambahkan nilai dengan cara cars. Kita panggil variabel array-nya, lalu kita masukkan function append, lalu kita dikat aja lah. Halo teman-teman, saya Alvinur Fauzi. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya oleh rekan saya mengenai materi array. Pada array kita juga bisa menambahkan nilai dengan cara memanggil variabel array-nya, lalu kita berikan fungsi append, lalu kita masukkan nilai yang akan kita tambahkan, misalkan Honda. Lalu untuk mengeluarkan semua nilai array-nya kita menggunakan perulangan for. Kita for loop variabel cars-nya, lalu kita print indeks i-nya, lalu kita run. Lalu di sini Honda sudah tertambahkan, indeks ke 0 BMW sudah ada, lalu Mitsubishi yang karena tadi sudah dirubah, di sini indeks pertamanya jadi Mitsubishi, Bemo, dan yang terakhir Honda. Lalu kita juga bisa menghapus atau mengeluarkan sebuah nilai dari array dengan cara kita panggil fungsi array-nya, lalu kita masukkan function pop, lalu indeks keberapa yang mau kita keluarkan. Misalkan yang ingin kita keluarkan adalah indeks yang 0, indeks 0 atau yang pertama kali dijalankan.
Nah, lalu di sini sudah terlihat bahwa sudah tidak ada lagi BMW yang harusnya ada di indeks ke 0. Lalu kita juga bisa mengeluarkan dengan fungsi remove cars, lalu kita masukkan remove. Kalau dengan remove ini kita bisa memasukkan nilai mana yang akan kita keluarkan. Kita bisa memasukkan isi nilai yang ingin kita keluarkan di dalam array tersebut. Misalkan kita ingin mengeluarkan yang Honda, maka ketika kita running, Honda juga sudah tidak ada, hanya tersisa Mitsubishi dan BMW. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya tentang materi QIWI dan stack akan dibawakan oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ardi Manarsya. Saya akan menjelaskan tentang QIWI. QIWI sendiri merupakan antrian di mana data pertama jika dijalankan akan otomatis terhapus dan digantikan oleh data baru. Bisa kalian lihat di sini. Kita mulai dari from collection import the QI. Ada data 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada tulisan print data sekarang antrian. Nah, jadi yang akan muncul itu data kita yang awal, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada kalau misalkan kita mau menambah data, kita tambahkan fungsi antrian.append. Misal kita mau menambahkan data 6 sama 7. Bisa kalian lihat ya. Kemudian ada fungsi antrian.popleft, di mana fungsi ini adalah untuk mencabut data yang pertama. Bisa kita running. Nah, maksud dari antrian.popleft di sini yaitu menghilangkan data angka 1. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Wina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan stack. Stack adalah kumpulan data yang terurut sesuai bagaimana data tersebut ditambahkan atau dihapus. Proses pada stack terjadi pada satu ujung. Ujung ini disebut top. Sisi yang berlawanan dengan ujung ini disebut base. Stack dalam pengurutan data menggunakan metode LIFO atau Let's In First In. Contoh implementasi dari stack adalah memeriksa keseimbangan tanda kurung, konversi bilangan desimal ke biner, konversi infix ke postfix atau prefix, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Asik Indriani akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang stacking ya. Nah, di sini sudah ada beberapa skrip, namun saya hanya akan menjelaskan 3. Tumpukan.append ini berfungsi untuk menambahkan nilai. Nah, di sini saya menambahkan 7. Lalu di skrip yang kedua, tumpukan.append, saya masukkan angka 8. Yang terakhir, tumpukan.pop ini berfungsi untuk menghapus nilai paling akhir. Nah, saya akan running ya. Ketika running di sini, nah, yaitu di kolom bawah sudah muncul datanya. Data sekarang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu data masuk 7, data masuk kedua 8. Data sekarang ini yang paling akhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 8-nya itu sudah tidak ada karena tadi sudah memakai sintak tumpukan.pop. Baik, untuk semua penjelasan sudah dijelaskan ya oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.